Kita semua pasti pernah mengalami apa yang kita rasa sebagai sebuah kebetulan. Ketika saya telah menyelesaikan pendidikan S1 saya ingin langsung bekerja. Ternyata saya bertemu dengan seorang direktur perusahaan yang menawari saya sebuah pekerjaan di kota yang saya dambakan. Jadi saya nggak sempat merasakan susahnya sebagai pengangguran. Apakah itu sebuah kebetulan? Tidak ada di muka bumi ini yang sifatnya kebetulan. Semua pasti ada sebab akibatnya. Mau tahu alasannya? Tonton video saya selanjutnya. Saat baru menikah, saya ingin memiliki rumah sendiri, biar kecil, asal tidak mengontrak. Di luar dugaan, kantor saya memberi saya bonus proyek berupa rumah kecil sederhana sesuai dengan apa yang saya bayangkan. Ketika anak pertama saya lahir, saya ingin memiliki sebuah mobil. Bekas juga tidak apa-apa. Ternyata ada yang memberi saya mobil. Tak lama berselang, keluarga saya bertambah dengan lahirnya anak kedua. Saya merasa rumah saya terasa sempit. Tidak disangka ada yang memberi saya bantuan untuk membeli rumah yang lebih besar. Karena kebutuhan hidup yang meningkat, saya memutuskan untuk berwira swasta. Tapi saya bingung karena nggak punya modal. Ternyata saya selalu dapat uang muka dari proyek-proyek yang saya kerjakan. Yang namanya usaha pasti ada pasang surutnya. Saya berkeinginan untuk memiliki sebuah toko untuk masa tua saya. Di luar dugaan, ada yang memberi bantuan uang muka 75% dari harga toko tersebut, dan sisanya saya angsur dari hasil usaha toko tersebut. Yang lebih dahsyat, ketika saya ingin umroh, ada yang mengajak saya umroh gratis. Dan ketika saya dan istri ingin berhaji, ternyata ada yang bersedia membiayai ongkos haji saya dengan ikhlas. Apakah Anda masih yakin bahwa itu semua adalah hanya kebetulan? Kalau kebetulan itu bisa diulang-ulang dan direncanakan, apakah itu disebut dengan kebetulan? Memang yang paling utama dari kebetulan-kebetulan tersebut adalah kehendak dari Yang Maha Esa. Tapi ada caranya agar kebetulan tersebut dapat kita rencanakan. Mau tahu caranya? Tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Selama ini kita mengenal bahwa dalam hidup ini itu ada yang disebut sukses, juga ada yang disebut kegagalan. Padahal pikiran bawah sadar itu hanya mengenal satu pikiran, semuanya disebut sukses. Yang kaya juga disebut sukses, yang miskin juga disebut sukses. Jadi kaya dan miskin itu hanya manifestasi dari cetak biru dari pikiran bawah sadar. Jadi mulai sekarang Anda hanya harus berpikir yakin berhasil. Jadi kalau Anda yakin berhasil, Anda pasti bisa. Kalau Anda takut gagal, Anda dipastikan akan gagal. Tapi kenapa
kita sudah berusaha mati-matian, tapi tetap saja gagal. Ini karena mental block kita. Mental block kita sudah terbentuk sejak kita dari balita hingga kita remaja. Itulah yang menghambat diri kita menjadi sukses. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa menghancurkan mental block kita? Kita harus memprogram ulang pikiran bawah sadar kita. Caranya, pertama adalah kita harus memasukin kondisi alfa. Apa kondisi alfa itu? Kondisi alfa adalah kondisi di mana pikiran kita yang sangat-sangat rileks. Kedua adalah visualisasikan apa yang ingin Anda capai. Yang ketiga adalah ulangi setiap hari hingga Anda berhasil. Terus bagaimana caranya untuk masuk dalam kondisi alfa? Banyak caranya. Yang pertama adalah bangun di sepertiga malam terakhir. Secara alami, kondisi tersebut otak Anda dalam kondisi alfa. Yang kedua adalah kondisi di mana pikiran Anda sangat ngantuk berat. Kondisi di mana Anda akan tidur. Disitulah 30 menit ajaib Anda akan masuk kondisi alfa. Yang ketiga adalah berlatih relaksasi dan meditasi. Mari kita berlatih untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar kita dengan cara yang paling mudah, yaitu bangun di sepertiga malam akhir. Pada saat kita bangun, itu secara alami otak kita sudah memasuki kondisi alfa. Kita bisa dengan berdoa, bisa dengan visualisasi. Pertama, karena kita percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka diawali dulu dengan cara berdoa. Yang kedua, baru kita visualisasikan. Sebagai contoh, misal kita mempunyai gaji bulanan sebesar 5 juta, maka kita visualisasikan bahwa kita memiliki gaji sebesar 10 juta. Jangan terlalu berlebihan, karena kalau jika berlebihan akan ada penolakan dari pikiran bawah sadar kita. Ulangi setiap malam hingga kita berhasil memperoleh gaji 10 juta tersebut. Semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya.